Shalom, Bapak Mama, Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Jemaat Gemit Immanuel Oesau, Klasis Kupang Timur. Bapak Mama, Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati dan ketaatan kepadamu, kami datang dan meminta tuntunan Roh Tuhan. Kami rindu untuk dipimpin oleh kebenaran-Mu. Kami rindu untuk memahami sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kami. Mari Tuhan bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Hati kami terbuka untuk dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua ingin mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan, sore ini kita akan baca bersama dari kitab Nehemia pasal 6, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Begini sabda Tuhan. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam ini kepadaku. Dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya. Bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar oleh raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabdanya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Pemirsa TVRI yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah ini dengan satu cerita. Ada sekelompok katak yang sedang berlomba. Mereka punya perlombaan untuk naik
ke menara yang paling tinggi. Siapa yang paling cepat sampai, dialah pemenangnya. Pada saat itu banyak sekali katak yang berlomba-lomba untuk memanjat menara tersebut untuk sampai pada puncak yang tertinggi. Banyak penonton saat itu, saudara-saudara. Mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorak. Tapi saudara, tidak semua yang bersorak-sorak dan bertepuk tangan itu yakin bahwa katak-katak tadi akan sampai ke puncak menara. Mereka mulai berbisik-bisik, tidak bisa. Tidak mampu, tidak mungkin. Aduh, jalannya terlalu lambat. Aduh, gerakannya terlalu sulit. Dan macam-macam. Nah, saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mendengar cemoohan tadi, omongan-omongan miring tadi, kemudian kata-kata itu satu persatu mulai turun. Satu persatu berjatuhan. Hanya kata-kata tertentu yang punya tujuan, yang punya daya konsentrasi tinggi, yang punya mental baja, dialah yang terus berusaha untuk naik dan terus naik. Tapi saudara, sebelum mereka sampai ke puncak, ada berbagai komentar lain yang terus muncul, ada omongan-omongan miring, dan ada teriakan-teriakan penonton yang selalu bilang bahwa, hey stop, itu terlalu susah, berhenti saja, berhenti, itu tidak mungkin untuk dikerjakan. Percuma saja kamu melakukan itu. Dan saudara, kemudian kata-kata yang potensial yang sekiranya bisa sampai ke puncak menara, mereka pun berjatuhan. Dan menariknya, ada satu katak yang terus naik. Seakan-akan dia tidak mendengar omongan-omongan miring yang datang kepada dia. Lalu memang terbukti saudara. Katak itu sampai ke puncak menara. Dan dia jadi pemenangnya. Banyak orang bertepuk tangan dan mengalami kebingungan ya. Bagaimana mungkin katak kecil itu bisa sampai ke atas. Dan kemudian mereka penasaran. Lalu mereka datang kepada katak tadi dan bertanya. Kira-kira apa sih rahasianya? Apa rahasia di balik keberhasilan si katak sampai dia bisa ada di puncak menara? Saudara tahu, ternyata rahasianya cuma satu. Katak itu tuli. Jadi dia tidak bisa mendengar apa yang diomongkan oleh orang-orang. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Yesus Kristus, kadang-kadang mungkin kita perlu tuli ya, untuk bisa sukses. Tidak perlu mendengarkan omongan orang, bahasa-bahasa miring, ataupun ancaman-ancaman yang menakutkan, yang menghadang kita untuk meraih mimpi terbesar kita. Pemirsa TVRI yang diberkati oleh Yesus Kristus, bacaan yang kita baca sore hari ini bercerita tentang seorang pemimpin yang gagah berani. Dialah Nehemia. Nehemia ini rupanya punya kisah yang hampir sama saudara. Jadi dia saat itu sedang membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Dan saat itu adalah satu proyek yang sangat potensial, satu proyek yang maha besar. Dan pembangunan itu adalah lambang dari sebuah kebanggaan masyarakat. Tembok itu adalah simbol kekuatan, simbol keamanan, dan simbol ketentraman. Itulah mengapa Nehemia kemudian memutuskan bahwa ini adalah prioritas utama yang harus dia kerjakan. Tapi rupanya saudara, niat baik dan semangat yang luar biasa itu tidak didukung oleh beberapa orang yang ada di sekitar mereka. Ada saja yang kemudian mencemooh, aduh tidak mungkin Nehemia kamu membangun itu. Seharusnya kamu tidak mengerjakannya, kamu tidak boleh, kamu tidak bisa. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, bahkan Sanbalat yang semula memang sudah membenci orang-orang Yahudi semakin tidak suka lagi. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Nehemia. Apa yang dia lakukan saudara? Dia kemudian menyebarkan berita hoax kepada orang-orang. Dan dia katakan bahwa Nehemia itu mau jadi pemberontak. Nehemia seorang pemberontak. Nehemia mau jadi raja. Nehemia sudah mempersiapkan ini dan itu untuk mendapatkan satu posisi. Padahal di balik semuanya itu saudara,
Sanbalat khawatir karena kalau kekuasaan Nehemia itu menyebar ke daerah utara, tempat di mana dia sedang memerintah, maka ini berarti pemerintahannya kemudian bisa terganggu. Jika benar kekuatan perang Israel kembali tumbuh, maka daerah yang lebih dulu diklaim orang Israel sebagai milik mereka, sebagai daerah mereka, maka itu adalah daerah Sanbalat, tempat dia menjadi gubernur, yaitu di Samaria. Karena itu kemudian Sanbalat bersama lagi dengan Tobia dan Gesem, mereka terus meneror dan juga mengancam, menekan Nehemia. Mereka berniat untuk mencelakakan dan juga membunuh Nehemia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai bersekongkol. Bersekongkol bukan hanya di antara mereka, tapi mereka juga mendekati para nabi dan nabiah. Bahkan luar biasanya saudara, mereka menyuap seorang nabi, mereka menyuap Semaya untuk bernubuat. Dalam nubuat itu dikatakan, Nehemia, sebaiknya engkau berlindung di bait suci, supaya engkau jangan dibunuh. Ini sebenarnya strategi yang dirancang oleh mereka untuk mempermalukan Nehemia. Ketika Nehemia melakukan hal serupa, dia akan dicap sebagai penakut. Karena apa? Dia berlindung di tempat yang suci untuk keselamatan dirinya. Dan rupanya Nehemia tahu tentang trik ini. Sehingga dia menolak rencana tadi dan dia juga menolak untuk masuk ke bait suci. Karena dia tidak mau masuk ke bait suci lalu dianggap sebagai penakut. Dan kemudian itu hanya akan mendatangkan kematian bagi dirinya. Nehemia, saudara, dia tetap mempertahankan diri dari godaan untuk tunduk dan takut kepada para pengancam-pengancamnya. Nehemia tidak gentar, dia tidak takut dengan orang-orang yang selalu datang untuk menakut-nakutinya. Nehemia menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang gigih, seorang yang tekun, seorang yang mau mengandalkan Tuhan. Ketika dia ada dalam situasi yang kritis, dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan dan memohon kekuatan serta jalan keluar hanya dari Tuhan saja. Saudara, berbagai cara dipakai untuk menyingkirkan Nehemia. Berbagai cara dipakai untuk menjatuhkan Nehemia. Tetapi saudara terkasih, Nehemia mencoba melakukan satu situasi di mana dia berhadapan dengan masalah-masalah yang datang itu dengan caranya sendiri, dengan metodenya sendiri. Dia tidak sewenang-wenang karena dia adalah seorang bupati di daerah Yehud, di tanah Yehuda, maka dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk menggilas orang-orang tadi. Atau dia juga tidak menggunakan posisi pentingnya sebagai orang yang dipercaya oleh Raja Artasasta untuk kemudian mencari backingan ke sana lalu menggilas orang-orang ini. Yang dilakukan Nehemia adalah, saudara, dia mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan padanya. Dengan segala kemampuannya, Nehemia berusaha sekuat-kuatnya untuk bekerja. Dan ia membuktikan keberaniannya untuk memimpin bangsa itu membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, dia menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang pemimpin yang nyalinya cepat ciut. Dia bukanlah seorang pemimpin yang penakut. Pendengar yang diberkati oleh Yesus Kristus, saat ini kita sedang ada dalam sebuah masa. Masa di mana kita sedang mencari sosok pemimpin yang berani. Seorang yang mau berkarya dan menerobos banyak sekat. Seorang yang mau merangkul masyarakat, bukan yang mau pilih-pilih. Seorang yang pintar bekerja, bukan hanya pintar beromong. Nah, dalam kitab Nehemia ini kita menemukan sosok seperti apa yang seharusnya menjadi pemimpin yang berani itu. Yang pertama, Nehemia mengajarkan kita, pemimpin yang berani itu adalah pemimpin yang teguh pada prinsip dan punya rasa percaya diri.
Dalam proses pemilihan seorang pemimpin dan pengenalan sosok, kemudian kita akan menyaksikan ada perlawanan, ada kompetisi yang tidak terhindarkan. Termasuk saat pilkada yang berlangsung. Kita akan melihat, menyaksikan banyak kampanye dilakukan untuk menjual produk, untuk menjual gagasan, perubahan sosial maupun memperkenalkan kandidat calon pemimpin. Tujuannya supaya mendapatkan atensi dari masyarakat. Tapi luar biasanya saudara, sekarang kampanye ini pun ada dua. Yang pertama itu black campaign. Orang akan kampanye hitam, di mana dia akan menebarkan isu-isu, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, no name, anonim. Lalu bagaimana harus mengklarifikasi itu? Tidak bisa. Dan berita-berita yang buruk itu kemudian disebarkan kepada semua orang. Yang kedua adalah black magic. Karena kadang untuk memimpin atau mendapatkan satu posisi, kalau orang sudah mulai ragu apakah saya bisa terpilih atau tidak, saya bisa memimpin atau tidak. Kemudian kalau black campaign-nya kurang oke, dia akan pakai black magic. Nah, hati-hati saudara untuk bagian itu. Dan kadang-kadang cara yang dipakai juga adalah teror, ancaman, dan juga bahkan tekanan kepada pihak lawan. Saya mau bilang di sini saudara bahwa kerentanan seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Seorang calon pemimpin, mari kita kenali bahwa calon pemimpin itu rentan juga dengan rasa malu, dengan rasa penolakan, kritikan, kegagalan, rasa bersalah, dan rasa menyesal. Baik untuk sesuatu yang sedang dia kerjakan atau yang akan dia kerjakan nantinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Bentengi hati dengan keteguhan dan yakinkan bahwa calon pemimpin itu mampu untuk mengendalikan dirinya sebagai pemimpin. Dia mampu untuk mengendalikan dirinya dalam menghadapi setiap persoalan. Mungkin dia bisa belajar untuk menjadi katak yang tuli. Saudara, pemimpin yang berani yang dicari rakyat adalah mereka yang siap menghadapi risiko, siap menghadapi ketidakpastian dan keterbukaan. Mereka yang tidak lari ketika ada konflik dan ada pertikaian. Tapi mereka yang mau berhadapan dengan semua itu. Poin yang kedua yang diajarkan Nehemia pada bacaan ini adalah mari membalas dengan karya besar. Saudara, ketika ingin memulai langkah, bahkan saat sudah berkarya sekalipun, seseorang yang memimpin bisa saja berhubungan, berhadapan dengan orang-orang yang menyaksikan apa yang akan dia kerjakan. Itu pasti paketnya tidak bisa. Itu orang tidak bisa kerja. Itu bukan orang baik. Itu bukan dari keturunan begini dan begitu. Itu kayaknya dia kurang ini, kurang itu. Hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi, saudara. Ada sejumlah kata-kata yang merendahkan. Ada banyak omongan-omongan miring yang mungkin saja bisa didengar. Saat itu terjadi, saya mau bilang kepada saudara, bertahanlah dan teruslah berjuang. Tapi pertanyaannya, Ibu Pendeta, bagaimana cara menghadapi mereka? Saya kira bukan masanya kita harus press conference ke sana ke sini atau kita harus klarifikasi dari satu media kepada media yang lain. Ada satu cara yang paling efektif, yaitu tampar dengan prestasi. Mari berkarya, mari menunjukkan prestasi, mari menunjukkan hasil kerja yang luar biasa. Itu adalah cara untuk menjawab setiap omongan-omongan miring yang datang. Yang ketiga, kita belajar seorang pemimpin yang berani adalah pemimpin yang tahu andalkan Tuhan. Jadi pemimpin itu pemimpin yang ingat Tuhan. Pemimpin yang tahu bersandar pada Tuhan. Pemimpin yang mau berdoa pada Tuhan. Bukan pemimpin yang ingin mendapatkan satu kekuasaan, lalu dia bersandar pada dirinya sendiri, atau dia bersandar pada kelompoknya, atau dia mencari backingan orang-orang hebat untuk mendukung dia. Yang lebih kacau lagi, kalau kemudian dia mencari orang pintar
untuk mendoakan dia. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang yang mengandalkan diri sendiri itu akan menjadi orang yang sombong. Akan menjadi orang yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Akan menjadi orang yang tidak peka terhadap keadaan sekitar. Orang yang tidak menghargai orang lain. Tapi kalau dia seorang pemimpin atau calon pemimpin yang mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara yang diberkati, pemimpin yang kita cari adalah orang yang juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Saat ini masyarakat tidak sedang mencari seorang yang mensla-mensle. Seorang yang ketika melakukan atau menjawab sesuatu atau mengerjakan sesuatu ketika dimintai pertanggungjawaban lalu lari atau hilang, tidak tahu kemana. Kita mencari seorang yang tidak berubah-ubah, seorang yang punya integritas. Apa yang dia kerja, itu yang dia omong. Apa yang dia omong, itu yang dia kerja. Nehemia mengajarkan bahwa dia tadi bisa saja punya backingan. Dia punya backingan Raja Artasasta, lalu dia punya posisi menjadi bupati. Dia bisa menggunakan potensi itu, kesempatan itu untuk menggilas orang-orang yang dia tidak suka. Atau menggunting keberadaan mereka dengan karir mereka. Tapi itu tidak dilakukan. Dia memilih untuk punya strategi yang berbeda. Yang keempat, Nehemia mengajarkan kita saudara. Pemimpin yang berani itu punya kesadaran diri. Sadar untuk apa? Sadar di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Sehingga dia bisa memaksimalkan karyanya. Dan dia bisa mengurangi kesempatan-kesempatan untuk melakukan kesalahan. Nah sayangnya saudara, saat ini kita bertemu dengan banyak orang yang memang tahu kelebihannya. Dia tahu dia bisa ini, bisa itu. Tapi sayang, kadang-kadang seseorang itu tidak tahu di mana kelemahannya. Dan akibatnya banyak masalah terjadi ketika kekuasaan itu sudah ada di tangannya. Padahal kalau sejak awal dia mengetahui siapa dirinya, maka dia bisa meminimalkan masalah yang ada. Bahkan dia bisa mengurangi kelemahannya itu, bahkan menghilangkannya. Supaya masalah yang datang tidak lagi menjadi batu sandungan di dalam karya-karyanya. Yang kelima dan terakhir adalah seorang pemimpin yang berani itu seorang pemimpin yang mau berkolaborasi. Seorang pemimpin yang bisa kerjasama dengan orang lain. Bukan seorang pemimpin yang suka kerja sendiri atau hanya bekerja dengan orang-orang yang sekiranya dianggap nyaman yang ada di circle-nya saja. Tapi seorang yang mengenali potensi-potensi yang ada di sekitar dan merangkul mereka lalu bekerja bersama-sama. Ia juga punya sosok yang punya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, saudara. Tapi yang membedakan dia dari yang lain adalah kemampuannya untuk bangkit dan memperbaiki diri. Kalau dia adalah sosok yang baper, cepat putus asa, sedikit-sedikit mengeluh, saya kira mungkin dia harus berpikir kembali, apakah dia harus menjadi pemimpin atau tidak. Pemirsa Mimbar Agama Kristen TVRI yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam proses pencarian akan sosok pimpinan atau sosok pemimpin di pemilihan kepala daerah kali ini. Pastikan calon pemimpin kita adalah calon pemimpin yang punya kapasitas, calon pemimpin yang punya wawasan luas dan pengalaman. Tentunya dia juga adalah pemimpin yang berani, seperti yang dideskripsikan oleh Nehemia tadi. So, selamat memilih dan dipilih. Lakukan yang terbaik untuk Indonesia secara umum dan untuk NTT secara khusus. Termasuk juga dalam situasi kepemimpinan pada porsi dan tugas masing-masing. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saudara, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu nyata dan sempurna. Engkau mengajarkan kami bagaimana sosok seorang pemimpin yang berani. Bukan hanya untuk memimpin daerah ini, tetapi memimpin keluarga kami, memimpin diri kami masing-masing.
Tuhan, tolonglah kami untuk hal itu. Saat ini ya Allah, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa TVRI di mana saja mereka berada. Dengan seluruh pergumulan kehidupan mereka, dengan seluruh harapan-harapan yang mereka naikkan. Kami berdoa ya Allah, hari ini kasih setiamu nyata. Sekiranya dalam kasih-Mu ya Tuhan, lawatilah mereka satu persatu. Rumah demi rumah, pribadi demi pribadi. Kami berdoa untuk setiap pemirsa yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan pribadi, persoalan rumah tangga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka. Tuhan, beri solusi kepada mereka. Untuk mereka yang seakan-akan hidup ini akan berakhir. Ada banyak sekali persoalan demi persoalan yang menimpa mereka. Ingin rasanya menyerah dan mengakhiri hidup. Pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau pun melawat dan mengunjungi mereka. Berikan mereka kekuatan dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang mengharapkan anak di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, berkati kandungan yang ada. Tuhan, berkati pasangan yang menjalin hubungan di dalam berkat Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan menitipkan kehidupan ke dalam rahim ibu itu. Kami berdoa ya Tuhan dalam kasih-Mu untuk setiap orang muda dalam usia produktif yang mencari pekerjaan hari ini. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau buka jalan ya Tuhan. Engkau beri kemampuan, Engkau tunjukkan kemana orang-orang muda ini harus mengarahkan langkahnya. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan, kami bisa datang dan memohon. Kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung bulan November nanti. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melihat siapa yang terbaik. Mana yang bisa kami pilih, mana yang berpihak pada rakyat. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai ke daerah. Dengan seluruh program yang diusung dalam kasih Tuhan. Biarlah dengan hikmat kemurahan-Mu, Engkau membekali mereka dan Engkau sendiri yang menolong mereka dengan banyak pengetahuan dan kemampuan untuk memanage negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pokok-pokok doa, setiap harapan yang didoakan, yang tersimpan, yang dibisikkan dalam hati oleh masing-masing orang yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus, Engkau juga menjamah hidup mereka. Engkau juga memberkati mereka. Engkau juga mendengarkan doa-doa mereka. Ini doa dan harapan kami. Tolong dengar dan sambut doa kami. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tetap tinggal bersama kami dalam karya hidup kami. Amin. Bapak, Mama, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, demikian kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Jemaat Gemit Immanuel Oesau Klasis Kupang Timur. Berakhir sudah perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati.